Lalu, So-duyun diam-diam pergi menemui komisaris jenderal kepolisian di tempat rahasia dan membicarakan kematian Shin Ju-hyuk. So-duyun tidak menyembunyikan fakta kalau So-duyun masih tidak mempercayai komisaris jenderal. Namun So-duyun bersedia bekerja sama dalam kasus Hwa-in. Meskipun komisaris jenderal tersinggung dengan kecurigaan So-duyun, komisaris jenderal mengizinkan So-duyun untuk terus menyelidiki kasus Shin Ju-hyuk dan Hwa-in. So-duyun melaporkan dana taktis grup Hwa-in dan tersangka di balik serangan teror baru-baru ini. Tapi, komisaris mendengar melalui Badan Intelijen Nasional kalau mantan Presdir menyembunyikan sejumlah besar dana taktisnya di luar negeri melalui putranya, almarhum Ketua Kim Do-oh. Saat itu, komisaris jenderal kepolisian berasumsi kalau dana itu pasti untuk menjadikan putra sulung grup Hwa-in menjadi penerus perusahaan. Lalu, komisaris meminta So-duyun agar mencari tahu bagaimana cara Hwa-in membawa uang itu kembali dari Swiss. Komisaris mengatakan kalau pembunuhan pada Inspektur Shin Ju-hyuk pasti berkaitan dengan dana taktis Ketua Kim Do-oh. Setelah pembacaan wasiat, Kim Yong-min sangat senang dan Kim Yong-min menuntut agar uang peninggalan Ketua Kim Do-oh dibagi 3. Namun Kim Yong-kuk menyerahkan semua itu pada Oh Han-soo karena semua uang itu memang sudah disumbangkan oleh Ketua Kim Do-oh pada Yayasan Now. Di sisi lain, Ketua Park Miran ingin dana itu digunakan untuk suksesi Kim Yong-kuk. Hal ini menyebabkan pertengkaran antara kedua putranya dan Kim Yong-kuk menolak untuk memberikan uang ayahnya pada Kim Yong-min. Dan Kim Yong-kuk juga menyebutkan kalau Kim Yong-min bukan anak Ketua Kim Do-oh dan tidak berhak atas uang itu. Mendengar itu, Kim Yong-min murka dan mengancam akan melaporkan keluarganya ke kejaksaan. Pada gilirannya, Kim Yong-kuk mengungkit kematian Ketua Kim Do-oh dan mempertanyakan apakah Kim Yong-min yang membunuh Ketua Kim Do-oh. Ketua Park Miran tampak terkejut mendengar Kim Yong-kuk mengatakan kalau suaminya dibunuh. Tapi Kim Yong-min gak peduli dan tetap menginginkan uang itu. Setelah keributan itu, Kim Yong-min mampir ke pavilion Hang Sang-il dan terungkap kalau benar Kim Yong-min lah yang membunuh Ketua Kim Do-oh. Dan Han Sang-il membantu Kim Yong-min menutupinya. Melalui kilas balik, sepertinya ada pertengkaran dan Kim Yong-min memukul Ketua Kim Do-oh dengan emas batangan. Lalu saat ini Kim Yong-min meminta Han Sang-il membantunya menemukan cara mendapatkan uang dan membunuh Oh Han-soo. Tapi yang menjadi permasalahan utama bagi semua pihak yang terlibat adalah bagaimana cara mencuci semua uang itu kembali ke Korea. Sementara itu, Kim Yong-kuk dan Oh Han-soo pergi ke Swiss untuk memeriksa uang yang ditinggalkan oleh Ketua Kim Do-oh. Saat Oh Han-soo tidur, Kim Yong-kuk mengirim email kepada pria bernama Peter dan mengatur pertemuan. Setibanya di Bank Sally di Swiss, kita bisa melihat isinya bank Swiss itu kayak gini, guys. Wow. Lalu, Oh Han-soo memverifikasi dirinya dengan data biometrik. Setelah itu, Kim Yong-kuk dan Oh Han-soo diperlihatkan keberadaan tumpukan batangan emas dan uang-uang itu. Tapi Oh Han-soo dan Kim Yong-kuk tidak bisa membawa kembali semua dana itu, mengingat jumlah uang dan kondisinya. Oh Han-soo dan Kim Yong-kuk harus mencuci uang itu ke dalam negeri. Sementara itu di Korea, di istana utama saat di ruang makan karyawan, So-duyun tidak sengaja menabrak Ijin dan mengejutkan karena Ijin dengan tangan kirinya sigap menangkap botol minuman So-duyun. So-duyun langsung melihat kalau Ijin kidal, dan secara halus, So-duyun menanyai Ijin tentang tinggi badannya Ijin, dan kemampuan bahasa Tiongkoknya. Tapi Ijin berbohong kalau Ijin hanya bisa berbahasa Korea. Meskipun begitu, So-duyun tetap curiga pada Ijin. Kemudian Oh Han-soo dan Kim Yong-kuk kembali dan tiba di Korea, dijemput So-duyun dan Ijin. Saat itu So-duyun melihat Ijin dari belakang dan mencurigai sesuatu. Sementara itu di rumah, Ketua Park Miran menyarankan kepada Han Sang-il agar mereka menggunakan Oh Hyun-soo untuk mencuci uang. Dan Ketua Park Miran berharap kondisi ini akan mendorong Oh Han-soo untuk tunduk. Tapi Ketua Park Miran terkejut karena Han Sang-il menolak idenya dan menganggap idenya Park Miran terlalu sulit karena Han Sang-il juga mengetahui kalau Kim Yong-kuk dan Park Miran menolak membagi uang dengan putra mereka, yaitu Kim Yong-min. Di sisi lain, Oh Han-soo, Oh Hyun-soo, dan So-duyun merencanakan langkah selanjutnya. So-duyun ingin segera menyerahkan buku besar asli itu kepada jaksa. Tapi Oh Hyun-soo ingin membuat kesepakatan dulu dengan Han Sang-il. Karena Oh Hyun-soo khawatir kalau Han Sang-il akan membunuhnya dan Oh Han-soo jika melawan.
Lalu Soo-Duyun membagikan penemuannya kalau Kim Yong-min adalah putranya Han Sang-il, dan Soo-Duyun juga meminta Oh Yun-soo untuk berhati-hati. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyerahkan buku besar itu pada Han Sang-il. Soo-Duyun mengingatkan Oh Yun-soo untuk memberitahunya saat Oh Yun-soo akan bertemu dengan Han Sang-il. Saat itu Soo-Duyun juga memperingatkan Oh Wan-soo agar berhati-hati di sekitar pengawal Ijin. Karena Soo-Duyun sudah mencurigai kalau pengawal Ijin adalah suruhan Han Sang-il. Sementara itu, Kim Yong-kook mencari cara untuk mencuci uang dan membantu Oh Wan-soo. Kim Yong-kook saat itu juga mencoba memperbaiki keadaan dengan Jang Tae-ra dan Kim Jun-hee. Kim Yong-kook bertemu dengan putranya dan mengakui kalau dirinya adalah ayahnya. Kim Jun-hee sudah mengetahuinya. Namun, Kim Yong-kook memberitahu Kim Jun-hee kalau Kim Yong-kook berencana putus dengan Jang Tae-ra. Kim Jun-hee sedih. Dan anak itu memutuskan untuk tinggal bersama ibunya, dan Kim Yong-kook menghormati keputusan putranya. Ayah dan anak itu saling berpelukan sambil menangis. Lalu Kim Jun-hee pergi bersama ibu dan neneknya. Sementara itu di Cosmo Cosmetic, Kim Yong-min menggunakan uang Soo-Jiun untuk membeli lebih banyak saham Bio Hwain. Soo-Jiun marah dan mengejek Kim Yong-min. Soo-Jiun menuntut agar Kim Yong-min mengembalikan uangnya dalam 3 hari dan meyakinkan Kim Yong-min kalau Kim Yong-min tidak akan pernah menang melawan Kim Yong-kook. Karena ketua Park Miran tidak akan pernah mengizinkan Kim Yong-min. Malamnya, Soo-Duyun menerima pesan dari Oh Yun-soo kalau malam ini Oh Yun-soo akan bertemu dengan Han Sang-il di dekat jembatan Sungai Han. Soo-Duyun mengirim pesan pada Oh Yun-soo untuk berhati-hati karena di tempat itu tidak ada CCTV. Lalu Soo-Duyun berpapasan dengan Ijin yang akan meninggalkan rumah. Saat itu Ijin berbohong kalau dirinya akan keluar untuk bertemu dengan teman-temannya. Lalu tanpa mencurigai apapun, Soo-Duyun pergi ke lokasi pertemuan Oh Yun-soo dan Han Sang-il. Kemudian merekam pertemuan antara Han Sang-il dan Oh Yun-soo. Oh Yun-soo mencoba mendapatkan jaminan dari Han Sang-il. Kalau Oh Yun-soo menyerahkan buku besar itu, Oh Yun-soo keluar negeri dan Han Sang-il menjaga Oh Wan-soo. Saat itu Han Sang-il menegaskan kalau Oh Wan-soo tidak akan pernah meninggalkan yayasan, dan Oh Yun-soo harus mengkhawatirkan dirinya sendiri. Oh Yun-soo mencoba mendapatkan lebih banyak informasi dari Han Sang-il tentang rencananya, namun pengacara itu terlalu pintar untuk membagikannya. Setelah Oh Yun-soo memberikan buku besar itu pada Han Sang-il pergi. Dan Ijin sudah berada di belakang Oh Yun-soo dan membunuhnya sebelum Soo-Duyun melakukan tindakan. Soo-Duyun mengikuti dan saat itu berhasil melukai punggung Ijin. Tapi Ijin berhasil melarikan diri dan Soo-Duyun kembali menghampiri Oh Yun-soo yang sekarat. Soo-Duyun memanggil ambulan. Sementara itu, Han Sang-il menelpon jaksa dan memberi mereka buku besar itu. Kemudian Han Sang-il sengaja mematikan ponselnya dan menunggu kekacauan terjadi di rumah ketua. Segera setelah itu, malam itu juga jaksa Soo Jin-soo dari Kejaksaan Pusat Seoul mengunjungi ketua Park Miran. Walaupun sekretaris Yoon Soo-jung dan kepala pelayan Byun Kyok-bun menghalanginya. Saat itu, sekretaris Yoon Soo-jung mencoba menghubungi pengacara Han Sang-il tapi nggak tersambung. Lalu sekretaris Yoon melapor pada ketua Park Miran. Sekretaris Yoon juga melapor kalau pengacara Han Sang-il nggak mengangkat ponselnya walaupun sudah dihubungi puluhan kali. Saat itu Kim Yong-kook menemui jaksa Soo Jin-soo. Lalu dengan sombongnya ketua Park Miran muncul dan ingin tahu ada urusan apa jaksa ke rumahnya. Lalu jaksa Soo Jin-soo menunjukkan surat pemanggilan untuk Park Miran agar hadir di kantor Kejaksaan Pusat Seoul. Kim Yong-kook menerima surat pemanggilan itu dan meminta jaksa untuk pergi. Walaupun terlihat arogan, wajah Park Miran tampak pucat. Sementara itu, Soo-Duyun berada di rumah sakit. Dan saat itu, Soo-Duyun memikirkan Ijin alias Kewan yang membunuh Oh Yun-soo. Tapi Soo-Duyun masih mencari tahu siapa yang memerintahkannya. Lalu, dokter keluar dari ruang operasi dan mengatakan kalau tidak bisa menyelamatkan Oh Yun-soo. Keesokan paginya, banyak wartawan media di depan istana Park Miran. Para wartawan menunggu ketua Park memberikan pernyataan tentang kasusnya. Park Miran terkejut melihat banyak sekali wartawan. Park Miran panik karena Han Sang-il gak bisa dihubungi. Sementara itu, Soo-Duyun termenung di kamarnya resah karena Oh Yun-soo sudah mati.
Tapi apapun yang terjadi, Suduyun harus memberitahu Oh Hwan-soo mengenai hal ini. Lalu Suduyun pergi menemui Oh Hwan-soo dan memberitahu tentang kematian Oh Hyun-soo. Saat itu, jelas Oh Hwan-soo ingin datang ke upacara kematian kakaknya. Tapi, Suduyun memintanya menunggu sampai media di luar rumah pergi. Sementara itu, Han Sang-il datang setelah kekacauan dan memeriksa banyak panggilan di ponselnya. Han Sang-il memang sengaja melakukan itu. Han Sang-il baru bertemu ketua Park Miran. Han Sang-il beralasan sakit. Lalu Han Sang-il mengatakan kalau sudah mempersiapkan semuanya dan mengatakan kalau kejaksaan tidak cukup bukti untuk menahan ketua Park Miran. Han Sang-il menjanjikan akan mengurus semuanya. Park Miran gusar, apa kejaksaan akan menangkapnya? Han Sang-il mengatakan kalau Oh Hyun-soo memberikan buku besar itu ke kejaksaan. Tapi Park Miran mengungkit hal itu karena sebelumnya Han Sang-il mengatakan kalau kekasih Oh Hwan-soo yang memberikan buku besar itu ke kejaksaan. Han Sang-il terdiam sebentar dan mengatakan kalau sudah menyembunyikannya. Tapi Oh Hyun-soo mengekspos buku besar itu dan meminta ketua Park Miran menjernihkan pikiran dan segera pergi ke kejaksaan. Dan Han Sang-il akan membereskan semuanya. Saat itu ketua Park Miran mulai meragukan Han Sang-il. Dan lagi di luar rumah banyak sekali wartawan yang menunggunya keluar. Park Miran sedikit resah dengan reaksi publik pada kasus dana taktisnya. Tapi Han Sang-il sudah menyiapkan sesuatu untuk mengalihkan perhatian media, yaitu foto-foto Direktur Oh dengan pengawalnya. Seperti yang terlihat di luar rumah, keributan muncul di antara personel media karena foto-foto skandal Direktur Oh. Han Sang-il sudah menyiapkan mobil dan meminta Park Miran hanya mengatakan kalau Park Miran tidak tahu apa-apa. Sebagai orang penting, ketua Park Miran tetap harus memberikan konfirmasi pada para wartawan mengenai kasus dana taktis yang menimpanya. Dan Park Miran mengatakan akan bekerja sama dengan kejaksaan agar kesalahpahaman bisa diselesaikan. Dan saat itu para wartawan mulai menghubungkan dana taktis Hwa-in dengan kebenaran skandal Direktur Oh. Para wartawan mempertanyakan kalau dana taktis Yayasan Now dibuat oleh Direktur Oh yang berencana menceraikan suaminya, dan para wartawan mempertanyakan apakah perselingkuhan itu benar. Sesuai kesepakatan dengan Han Sang-il, ketua Park Miran hanya menjawab kalau dirinya nggak tahu apapun. Lalu ketua Park Miran dan Han Sang-il berangkat ke kejaksaan. Sementara itu, Oh Hwan-soo bersiap pergi ke upacara pemakaman kakaknya. Sekretarisnya dan kepala pelayan ingin melaporkan kematian Oh Hyun-soo pada ketua Park Miran dan wakil ketua Kim Yong-kuk. Tapi Oh Hwan-soo mengatakan kalau tidak perlu memberitahu mereka. Lalu Suduyun mengatakan kalau tidak mungkin berangkat ke upacara kematian Oh Hyun-soo karena masih banyak wartawan di luar istana. Lalu saat itu sekretaris Yun mengatakan akan pergi dulu ke upacara pemakaman membantu janda Oh Hyun-soo. Sementara itu di gedung Cosmo Cosmetic, So Ji-yeon datang melabrak suaminya yang sudah memasang semua saham So Ji-yeon dan saham ayahnya sebagai jaminan untuk membeli lebih banyak saham Hwa-in Bio. Karena itulah So Ji-yeon ingin melaporkan tindakan Kim Yong-min dan bercerai dengan Kim Yong-min. Tapi saat itu Kim Yong-min mengatakan kalau ayahnya So Ji-yeon sudah mengizinkannya karena Kim Yong-min menunjukkan foto-foto perselingkuhan So Ji-yeon pada ayahnya, agar membiarkan Kim Yong-min menggunakan uang mereka untuk membeli lebih banyak saham Hwa-in Bio. So Ji-yeon sangat marah dan menantang Kim Yong-min agar memberikan foto dan video perselingkuhan So Ji-yeon pada media saja, jangan hanya pada ayahnya untuk memeras. Karena So Ji-yeon cukup kaya dan semua itu nggak akan berarti apa-apa. So Ji-yeon memperingatkan Kim Yong-min kalau Kim Yong-min sudah berbuat salah dengan orang yang salah. So Ji-yeon juga bersumpah akan membuat Kim Yong-min merangkak di selokan dan kehilangan semuanya. Lalu, setelah keadaan tenang, Oh Hwan-soo dengan pengawalan Soduyun menghadiri upacara peringatan kematian Oh Hyun-soo dan memberikan penghormatan terakhir. Kim Yong-kuk juga datang ke upacara itu bersama dengan kepala keamanan park. Tampaknya Kim Yong-kuk diberitahu oleh sekretaris Yun. Sementara itu ketua Park Miran selesai menghadiri panggilan jaksa dan disambut berbagai pertanyaan dari para wartawan. Tapi ketua Park Miran langsung masuk ke mobilnya. Di dalam mobil, Park Miran mempertanyakan apakah para wartawan itu hanya meliput skandal Oh Hwan-soo saja. Han Sang-il mengatakan kalau semua itu merupakan hal yang bagus dan menyarankan agar ketua Park Miran menginap di hotel saja. Tapi tampaknya Han Sang-il juga menyembunyikan sesuatu dari Park Miran.
Di kamar hotel mengejutkan karena ketua Park Miran mempertanyakan kenapa Han Sang-il membunuh Oh Yun-soo. Tapi Han Sang-il menuduh Oh Yun-soo menggelapkan uang, berjudi, dan menyalahkan rentenir yang mungkin saja membunuhnya. Saat itu ketua Park hanya memikirkan dirinya sendiri yang sudah pasti nggak terlibat dengan semua itu. Lalu, Park Miran mengatakan kalau dirinya merasa bersalah karena tidak bisa memberikan sesuatu yang substansial pada Kim Yong Min. Dan Park Miran mencoba memahami perasaan Han Sang-il. Park Miran saat itu hanya mengatakan kalau dirinya menjalani pernikahan tanpa cinta dan hanya untuk membangun perusahaan dan melindungi Hwa-in. Tapi Han Sang-il mengatakan kalau yang terpenting siapa ahli waris yang akan melindungi Hwa-in di masa depan. Han Sang-il mengungkapkan kalau dirinya ingin Kim Yong Min yang mengambil alih Hwa-in. Tapi saat itu ketua Park Miran menertawakannya. Ketua Park Miran merasa lucu karena Han Sang-il mengira Park Miran akan menyerahkan perusahaannya kepada putra yang dimilikinya dengan selingkuhannya. Saat itu Han Sang-il tersinggung karena Park Miran hanya menganggapnya sebagai selingkuhan saja. Tapi Han Sang-il menyembunyikan kemarahannya. Sementara itu di tempat upacara peringatan kematian Oh Yun-soo, janda Oh Yun-soo memberikan USB flash disk berisi bukti yang ditinggalkan oleh Oh Yun-soo. Tapi saat itu Soo Do-yoon meminta janda Oh Yun-soo agar menghubungi jaksa dan melaporkan kalau bukti yang sudah dikumpulkan oleh mendiang suaminya sudah berada di brankas milik Han Sang-il di Hwa-in. Kemudian malam itu juga Soo Do-yoon sekali lagi menyelinap ke pavilion Han Sang-il, membuka brankas milik Han Sang-il dan menaruh USB flash disk bukti itu ke dalam brankas. Kemudian keesokan harinya ketua Park Miran ditangkap oleh kejaksaan. Park Miran terkejut ketika Han Sang-il hanya berdiri dan melihatnya di borgol. Park Miran hanya bisa berteriak-teriak saja pada Han Sang-il. Sementara itu Oh Wan-soo melihat berita di internet kalau ketua Park Miran ditangkap. Saat itu sekretaris Yoon mengatakan kalau ketua Park Miran dibawa oleh kejaksaan dan sekretaris Yoon akan turun menunggu direktur Oh untuk pergi ke kejaksaan. Saat itu Soo Do-yoon mengatakan kalau kejaksaan pasti akan melakukan penggeledahan dan penyitaan di istana utama. Dan berikutnya kejaksaan pasti akan melakukan penyitaan pada brankas Han Sang-il. Saat itu Oh Wan-soo mempertanyakan kenapa Soo Do-yoon menyuruh kakak iparnya membuat laporan. Karena Oh Wan-soo berpikir kalau Soo Do-yoon seharusnya bisa menyerahkan buktinya sendiri ke kejaksaan. Tapi saat itu Soo Do-yoon mengatakan kalau didapatkan bukti itu secara ilegal dan kalau diketahui didapatkan secara ilegal, maka bukti itu nggak ada gunanya di persidangan. Lalu Soo Do-yoon pergi ke istana utama bertepatan dengan para jaksa yang datang untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan di pavilion Han Sang-il. Saat itu Soo Do-yoon melihat para jaksa mengambil brankas. Dan Soo Do-yoon juga melihat pengawal Ijin yang mencoba untuk melarikan diri. Soo Do-yoon mengejar Ijin dan mereka berkelahi. Soo Do-yoon melihat luka yang terbalut di punggung Ijin. Soo Do-yoon semakin yakin kalau Ijin adalah Mr. L itu. Wah, Ijin benar-benar pengawal wanita yang kuat guys. Tapi Soo Do-yoon tidak segan-segan walaupun Ijin seorang wanita. Soo Do-yoon mengalahkan Ijin dan mengatakan kalau Soo Do-yoon sudah memiliki bukti Ijin membunuh Oh Yun-soo. Lalu Ijin dibawa oleh polisi. Ijin berteriak-teriak tapi terdiam saat melihat Han Sang-il. Lalu Soo Do-yoon langsung mendatangi Han Sang-il yang sudah duduk dengan santai. Soo Do-yoon datang dan memperingatkan Han Sang-il kalau sudah memiliki bukti dan Ijin tidak akan bisa menyangkal semua tuduhan. Dan pasti Ijin akan mengungkapkan siapa yang memerintahkannya. Lalu Han Sang-il akan merasakan tekanan karena kejaksaan sudah menyita brankasnya. Soo Do-yoon mempertanyakan apakah Han Sang-il melakukan ini demi Kim Yong Min. Saat itu Han Sang-il membalikkan kata-kata kalau Soo Do-yoon yang mantan polisi pasti mengetahui betapa tidak bergunanya kecurigaan atau apa itu pencemaran nama baik. Han Sang-il juga malah menuduh Soo Do-yoon tidak paham hukum karena sudah mencuri buku besar. Saat itu Soo Do-yoon mengatakan kalau orang-orang mati karena keserakahan Han Sang-il dan Kim Yong Min dan mengatakan kalau Han Sang-il pasti akan ditangkap. Han Sang-il hanya tertawa karena yakin jika kasus ini sampai ke pengadilan, Han Sang-il pasti akan menang di pengadilan. Lalu di suatu tempat, Han Sang-il sedang menggali tanah. Ternyata Han Sang-il menyimpan emas batangan berdarah yang digunakan Kim Yong Min untuk membunuh ketua Kim Do-oh.
Lalu, Han Sang-il pergi mengunjungi Ketua Park Miran di kantor kejaksaan dan mengatakan kalau kejaksaan kemungkinan besar bisa merilis surat perintah penahanan Park Miran. Han Sang-il akan mengusahakan sebaik mungkin hal itu tidak terjadi. Tapi Han Sang-il mengatakan kalau kejaksaan sudah mendapatkan buku besar yang asli. Saat mendengar tentang buku besar, Park Miran langsung mencurigai Han Sang-il. Dan akhirnya Park Miran bisa memastikan kalau Han Sang-il yang sudah melakukan semua ini padanya. Park Miran marah karena dikhianati dan memanggil Han Sang-il sebagai pelayan rendahan. Han Sang-il marah dengan sebutan itu dan menyuruh Park Miran tenang. Dengan tenang, Park Miran mempertanyakan apakah Han Sang-il dibalik kematian Kim Do-oh. Saat itu, Park Miran juga menyadari kalau Han Sang-il yang ingin Oh Wan-soo mati. Dan kini, Park Miran tahu alasannya. Park Miran memastikan kalau alasannya karena Yayasan Now akan menerima dana taktis dari Swiss. Saat itu, Han Sang-il mengatakan hanya menduganya tapi tidak tahu kalau jumlahnya sebesar itu. Park Miran menyesali kenapa dirinya melahirkan Kim Yong-min, anaknya Han Sang-il. Han Sang-il melakukan semua ini hanya untuk balas dendam dan karena perlakuan Park Miran yang tidak menganggapnya seperti manusia. Lalu, tiba-tiba Han Sang-il menaruh batangan emas bernoda darah itu di meja. Dan mengatakan kalau batangan emas itu disimpannya agar Park Miran bisa disalahkan atas pembunuhan bayaran. Park Miran marah karena Han Sang-il yang ingin Oh Wan-soo mati. Lalu Han Sang-il menjelaskan kalau ada darah di batangan emas itu dan darah itu milik Kim Do-oh. Dan sidik jari di batangan emas itu milik Kim Yong-min, putranya Park Miran. Kim Yong-min yang membunuh ketua Kim Do-oh. Han Sang-il mengatakan jika emas batangan bernoda darah ini diserahkan sebagai bukti, Kim Yong-min akan dituntut atas pembunuhan Kim Do-oh. Ternyata Han Sang-il membuat ancaman agar Park Miran mengakui kalau Park Miran yang menyewa orang untuk membunuh Oh Wan-soo. Lalu sebagai imbalannya Han Sang-il akan mengubur bukti ini dalam-dalam. Lantas, Hwa In tidak akan terpuruk karena Kim Yong-min tidak akan dituntut atas kejahatan mengerikan seperti pembunuhan ayahnya sendiri. Lalu Park Miran mengatakan kalau Han Sang-il sudah gila dan mengatakan kalau Kim Yong-min putranya Han Sang-il. Tapi Han Sang-il mengancam akan membeberkan perselingkuhan mereka yang berujung pada seorang anak yang kemudian membunuh suaminya. Han Sang-il meminta ketua park untuk memunculkan naluri keibuan dan melindungi Kim Yong-min. Karena dihadapkan pada ketakutan kalau Hwa In tidak akan bertahan dari kenyataan tentang perselingkuhannya dan apa yang dilakukan Kim Yong-min, ketua Park Miran akhirnya menanggung kesalahan dan mengakui kalau sudah memerintahkan agar izin membunuh Oh Wan-soo. Di tempat lain, Kim Yong-kook membawa Jang Tae-ra dan menunjukkan uang tunai obligasi dan emas batangan yang didapatkan Kim Yong-kook secara legal dan selama ini sudah disimpannya sebesar 100 miliar won pada Jang Tae-ra. Kim Yong-kook mengatakan kalau Jang Tae-ra bisa memiliki semuanya. Saat itu Kim Yong-kook hanya akan memutuskan hubungan dengan Jang Tae-ra. Saat itu Jang Tae-ra hanya mempertanyakan apakah Kim Yong-kook sangat mencintai Oh Wan-soo. Kim Yong-kook membenarkannya, walaupun Oh Wan-soo tidak mencintai Kim Yong-kook. Dan saat itu Kim Yong-kook mengatakan kalau dirinya sama sekali tidak mencintai Jang Tae-ra. Tentu saja sulit bagi Jang Tae-ra untuk mendengar kebenaran itu. Tapi setidaknya Jang Tae-ra bisa melanjutkan hidup tanpa penyesalan. Malam itu ibunya hanya bisa menghibur Jang Tae-ra. Keesokan harinya di perusahaan Cosmo Cosmetic, So Ji-yeon meminta Kim Yong-min untuk bercerai. Tapi Kim Yong-min menolak menandatangani dan merobek surat cerai itu. Lalu Kim Yong-min keluar dari kantor dan menuju istana utama Hwa In. Kim Yong-min memacu kendaraannya dengan menggila, guys. Sementara itu, sekretaris Yoon yang memiliki teman di kejaksaan melapor pada Direktur Oh karena sudah menerima kabar kalau ketua Park Miran sudah mengaku menyewa pembunuh bayaran. Oh Wan-soo terkejut, berarti yang memerintahkan Kewon untuk membunuhnya adalah ketua park. Dan saat itu Oh Wan-soo juga mempertanyakan apakah ketua park juga memerintahkan untuk membunuh Oh Yun-soo. Sekretaris Yoon juga mengatakan kalau kejaksaan saat ini sedang meminta surat perintah penahanan untuk ketua park. Lalu Oh Wan-soo ingin agar sekretaris Yoon pergi ke kantor kejaksaan langsung untuk mencari tahu yang terjadi. Di markas kepolisian Korea, Soo Do-yoon menemui komisaris jenderal kepolisian. Saat itu komisaris mengatakan kalau sudah mendapatkan data-data dari pengawal izin. Yang diketahui ternyata seorang imigran Tiongkok yang memiliki hubungan dengan geng X Star Fortune.
Dan menurut data, Lee Jin sudah dinaturalisasi menjadi warga Korea sejak berusia 15 tahun. Dan komisaris saat itu juga tidak menyangka kalau Lee Jin adalah lulusan akademi kepolisian. Saat itu komisaris meminta So Do-yoon menjadi penasehat dalam kasus ini. Dan komisaris juga menginginkan agar So Do-yoon kembali ke kepolisian. Lalu So Do-yoon mengatakan kalau dirinya akan memikirkan kembali setelah menyelesaikan kasus Hwa-in. Sementara itu, Kim Yong-min masuk rumah dan mengusir semua pelayan dan keamanan. Saat itu, Han Sang-il melihat para pelayan dan keamanan berjalan keluar. Dan Han Sang-il menghubungi kepala pelayan Byung Kyuk-bun. Kepala pelayan mengatakan kalau Kim Yong-min sedang marah dan mengusir semua pelayan dan keamanan. Bersamaan dengan itu, Oh Hwan-soo akan kembali ke yayasan. Sedangkan Han Sang-il mencari keberadaan Kim Yong-min. Saat itu, Kim Yong-min sedang mengambil senapan di dalam rumah. Kim Yong-min berjalan dengan kemarahan. Kim Yong-kuk memanggil kepala pelayan, tapi aula sangat sepi. Lalu Kim Yong-kuk mengambil wine di dapur dan melangkah keluar. Tapi tiba-tiba Kim Yong-min sudah menodongkan senapannya pada Kim Yong-kuk. Bersama dengan itu, Oh Hwan-soo yang masih di luar rumah sedang menelpon So Do-yoon. Tapi terkejut karena mendengar suara tembakan dari dalam rumah. Ternyata saat itu Kim Yong-min mengancam Kim Yong-kuk agar membagi dana taktisnya dan menyuruh Kim Yong-kuk mentransfer uang itu ke rekeningnya di Bank Swiss. Tapi Kim Yong-kuk mengatakan kalau tidak akan pernah memberi Kim Yong-min sepeser pun. Saat itu Han Sang-il bergegas menghentikan tindakan Kim Yong-min dan Kim Yong-kuk mengatakan kalau Kim Yong-min adalah putranya Han Sang-il. Selain itu, Kim Yong-kuk juga mengatakan kalau Kim Yong-min adalah pencuri kelas teri yang merampas tunangannya dan kini Kim Yong-min menginginkan uangnya Kim Yong-kuk. Kim Yong-kuk mengatakan kalau keserakahan Kim Yong-min dan Han Sang-il sama dan seharusnya Han Sang-il mengajari putranya. Karena merasa direndahkan, Han Sang-il meminta senapan itu dari Kim Yong-min dan mengatakan kalau Han Sang-il yang akan membunuh Kim Yong-kuk. Han Sang-il mengatakan kalau Kim Yong-kuk jangan memperlakukan Kim Yong-min seperti pelayan. Han Sang-il menodongkan senapannya ke arah Kim Yong-kuk. Tapi saat itu Kim Yong-kuk melawan dan menyerang Han Sang-il. Oh Hwan-soo sekali lagi mendengar suara tembakan dan bergegas masuk ke rumah. Saat itu Kim Yong-kuk marah besar kalau Han Sang-il sudah memanfaatkan ibunya untuk merubah kehidupan Han Sang-il. Dan kini Han Sang-il ingin memenjarakan ibunya Kim Yong-kuk. Tapi Kim Yong-min menembak Kim Yong-kuk. Kim Yong-kuk yang sudah sekarat mencoba bangkit lagi. Dan tepat di hadapan Oh Hwan-soo, Kim Yong-min menembak Kim Yong-kuk lagi. Oh Hwan-soo shock melihat Kim Yong-kuk. Kim Yong-kuk merasa senang karena sudah lama Kim Yong-kuk tidak mendengar panggilan sayang itu. Di saat terakhirnya, Kim Yong-kuk akhirnya bisa mengatakan cintanya pada Oh Hwan-soo yang selama ini Kim Yong-kuk tidak tahu cara menunjukkannya. Permintaan terakhir Kim Yong-kuk hanya menatap mata Oh Hwan-soo sedikit lebih lama dan akhirnya Kim Yong-kuk meninggal. Setelah Kim Yong-kuk meninggal, Han Sang-il menyuruh Kim Yong-min agar menghapus rekaman CCTV dan segera bersembunyi. Dan Han Sang-il saat itu juga melapor pada polisi kalau Han Sang-il sudah menyaksikan pembunuhan. Lalu di markas kepolisian, komisaris menerima laporan kalau terjadi pembunuhan di rumah keluarga grup Hwa-in dan korbannya belum diketahui. So Do-yoon langsung bergegas kembali ke rumah grup Hwa-in. Di rumah, Oh Hwan-soo tidak bisa berhenti menangisi Kim Yong-kuk, sedangkan Han Sang-il membersihkan sidik jari Kim Yong-min dari senapan senjata pembunuhan. Lalu, sirena mobil polisi terdengar dan para polisi tiba di rumah grup Hwa-in. Saat polisi berdatangan, Han Sang-il menuduhkan kalau pembunuhan pada wakil ketua grup Hwa-in, Kim Yong-kuk, dilakukan oleh direktur Yayasan Now, Oh Hwan-soo. So Do-yoon tiba dan Han Sang-il mengatakan kalau dirinya sudah menyaksikan pembunuhan, kalau Nona Oh Hwan-soo menembak suaminya. Saat itu Oh Hwan-soo langsung membantahnya. Petugas Choi mengatakan kalau Han Sang-il dan Oh Hwan-soo harus memberikan pernyataan di kantor polisi. Dalam keadaan shock, Oh Hwan-soo mengantar jenazah suaminya. Lalu petugas Choi meminta Oh Hwan-soo agar segera pergi ke kantor polisi. Tapi So Do-yoon meminta waktu sebentar untuk bicara dengan Oh Hwan-soo. Sedangkan Kim Yong-min saat itu hanya melihat dari kejauhan. Dengan terbata-bata karena kejutan yang begitu hebatnya,
Oh Wan-soo mengatakan kalau Kim Yong-min yang menembakkan senapan itu. Lalu So-duyun akan mengurus semuanya. So-duyun hanya meminta Oh Wan-soo menunggunya di kantor polisi. Lalu, So-duyun meminta kepala pelayan Byok-kyuk-bun membantunya untuk memeriksa CCTV, tapi semuanya sudah dihapus, guys. Lalu So-duyun meminta para staf pelayan memeriksa mobil Kim Yong-min, dan ternyata mobil Kim Yong-min masih ada di garasi. Para staf pelayan juga tidak menemukan rekaman wakil presiden Kosmo Kim Yong-min keluar dari rumah. So-duyun memeriksa semua ruangan dan bersama kepala pelayan Byok-kyuk-bun menemukan persembunyian Kim Yong-min. So-duyun menangkap Kim Yong-min dan meminta kantong plastik untuk mengamankan bubuk mesiu di tangannya. Lalu Kim Yong-min dibawa polisi. Di kantor kejaksaan, Jaksa So Jin-soo meminta anak buahnya segera membongkar berangkas Han Sang-il. Setelah berangkas terbuka, jaksa menemukan banyak dokumen dan sebuah USB flash disk. Sementara itu di kepolisian, laporan forensik sudah keluar dan hasilnya tes bubuk mesiu Oh Wan-soo negatif, sedangkan tes bubuk mesiu Kim Yong-min positif. Lalu, So-duyun juga menunjukkan rekaman CCTV setelah dipulihkan dari format. Di rekaman itu, terlihat saat suara tembakan terjadi, Direktur Oh Wan-soo masih berada di luar rumah dan menjelaskan fakta kalau bubuk mesiu teruji positif pada Kim Yong-min. Lalu, video rekaman CCTV itu sudah membuktikan kalau Direktur Oh tidak berada di TKP saat Wakil Ketua Kim Yong-kuk ditembak. Lalu, Komisaris Jenderal datang dan mengatakan pada So-duyun kalau surat perintah penahanan Ketua Park Miran sudah dikeluarkan karena Ketua Park Miran sudah mengakui atas percobaan pembunuhan proksi. Park Miran mengatakan kalau sudah menyewa pengawalnya yaitu Ijin untuk membunuh Oh Wan-soo. Sementara itu, Kim Yong-min sudah dibawa ke penjara. Lalu, setelah dibebaskan, Oh Wan-soo pergi mengunjungi Ketua Park Miran. Oh Wan-soo sudah menduganya kalau bukan Ketua Park Miran yang memerintahkan semua itu. Tapi Park Miran menegaskan kalau dirinya yang memerintahkan itu. Dengan alasan karena Oh Wan-soo sudah melewati batas. Dan Park Miran mengatakan kalau seharusnya tidak membiarkan Kim Yong-kuk menikahi Oh Wan-soo. Karena Oh Wan-soo sangat berbeda dengan keluarga Kim Grup Hwa-in. Saat itu Oh Wan-soo ingin agar Park Miran meminta maaf pada semua orang yang menderita karena Park Miran yang terus melewati batas. Dan meminta Ketua Park Miran untuk tidak menanggung kesalahan Han Sang-il. Oh Wan-soo meminta Park Miran sadar dan gak usah menuruti Han Sang-il. Di Yayasan Now, Oh Wan-soo membicarakan kalau sebagian besar eksekutif menerima proposal untuk menjadikan Han Sang-il sebagai CEO Grup Hwa-in. Saat itu So-duyun berasumsi kalau mereka yang menerima Han Sang-il mungkin punya rekening dengan nama pinjaman berisi dana taktis. Han Sang-il juga bisa menjanjikan satu rekening atau mengancam akan mengekspos transaksi rekening dengan nama pinjaman. So-duyun yakin kalau Han Sang-il sudah mengancam Ketua Park untuk menanggung kesalahannya. Saat itu, So-duyun mengatakan kalau buku besar yayasan adalah bukti yang kejaksaan gunakan untuk menuntut Ketua Park atas penggelapan. So-duyun mengatakan kalau dirinya memiliki rekaman kamera tubuh berisi pria yang menerima buku besar dari Oh Yun-soo malam itu. So-duyun menjelaskan kalau memiliki rekaman video saat Oh Yun-soo dibunuh oleh Kewon. Pasti Han Sang-il yang memberikan buku besar asli itu ke kejaksaan. Jika Ketua Park yang memerintahkan Kewon, mustahil kalau Ketua Park yang menyerahkan buku besar itu ke kejaksaan, yang membuat Ketua Park harus membunuh Oh Yun-soo. Karena hal itu akan memberatkan Ketua Park sendiri. Dengan video ini, So-duyun bisa membuktikan kalau Han Sang-il yang memerintahkan Kewon. Lalu So-duyun pergi ke perusahaan Grup Hwa-in dan menemukan Han Sang-il berada di sana. Saat itu, So-duyun bersumpah akan menghancurkan Han Sang-il dan menuntut keadilan atas nama Shin Ju-hyuk. Saat itu Han Sang-il mempertanyakan keadilan itu apa. Dan Han Sang-il mengatakan kalau dirinya lah yang sudah membangun Hwa-in sampai bisa seperti sekarang ini. Tapi Han Sang-il lebih tertarik dengan 18 triliun won yang dimiliki oleh Yayasan Now. Saat itu Han Sang-il merayu So-duyun agar So-duyun berpihak padanya. Jika Oh Wan-soo memberikan Yayasan Now pada Han Sang-il akan membantu So-duyun dan Oh Wan-soo menetap di suatu tempat di luar negeri. Atau So-duyun bisa mengambil semuanya sendiri tanpa Oh Wan-soo. Saat itu, So-duyun hanya mengatakan kalau riwayat Han Sang-il sudah berakhir karena Han Sang-il terlalu serakah. So-duyun mengatakan kalau kesalahan Han Sang-il adalah menyerahkan buku besar yayasan ke kejaksaan. Karena ada rekaman video Oh Yun-soo menyerahkan buku besar itu pada Han Sang-il.
Jika Han Sang-il tidak menyerahkan buku besar itu ke kejaksaan, jika Han Sang-il tidak menjebak ketua Park atas penggelapan dana, fakta kalau Han Sang-il yang memerintahkan Kaiwan mungkin akan terkubur selamanya. Lalu, jaksa So Jin-soo dan anak buahnya datang untuk menangkap Han Sang-il dengan tuduhan konspirasi pembunuhan pada Shin Ju-hyuk dan Oh Yun-soo, dan percobaan pembunuhan proksi pada Oh Wan-soo. Anak buah jaksa menangkap Han Sang-il. Lalu, So Do-yun juga mengatakan kalau dirinya sudah menyerahkan rekaman video pembunuhan Oh Yun-soo ke polisi. Di video itu juga menunjukkan Han Sang-il menerima buku besar Yayasan Now dari Oh Yun-soo. Saat itu, Han Sang-il gak bisa berkata apa-apa dan hanya melihat So Do-yun saja. Kemudian, setelah menyelesaikan kasus Hwa-in, So Do-yun mengundurkan diri sebagai pengawal Oh Wan-soo. So Do-yun juga meyakinkan Oh Wan-soo kalau Oh Wan-soo sudah aman. So Do-yun juga berpesan agar Oh Wan-soo menjalani hidup dan berbahagia. Setelah semua yang mereka lalui, mereka memerlukan waktu terpisah untuk pulih. So Do-yun kembali bekerja sebagai petugas polisi sementara Oh Wan-soo fokus pada yayasan. Lalu, Oh Wan-soo menunggu kebebasan ketua Park Miran dari penjara. Karena penangkapan Han Sang-il membuat ketua Park dibebaskan dari tuduhan. Namun ketua Park masih dalam masa percobaan seiring penyelidikan berlanjut. Lalu Park Miran meminta Oh Wan-soo agar mengantarnya untuk mengunjungi Kim Yong-min di penjara. Park Miran memaafkan Kim Yong-min atas kematian Kim Yong-kuk karena sudah takdir. Park Miran saat itu hanya mengatakan kalau sudah melihat emas batangan itu. Park Miran juga memperingatkan Kim Yong-min untuk tidak mempercayai Han Sang-il. Kim Yong-min menyadari kalau karena itulah Park Miran menjadi kambing hitam. Park Miran mengatakan kalau Han Sang-il mengancamnya. Lalu Park Miran ingin agar Kim Yong-min melupakan emas batangan itu dan menganggapnya tidak ada. Park Miran meminta sekali lagi agar Kim Yong-min tidak mendengarkan Han Sang-il. Kemudian di dalam penjara, Kim Yong-min kehilangan kendali dan menyerang Han Sang-il di penjara. Kim Yong-min menganggap Han Sang-il adalah parasit. Kim Yong-min tidak menyangka kalau Han Sang-il menyimpan emas batangan berdarah itu selama ini. Han Sang-il memanfaatkan situasi Kim Yong-min untuk memeras ibunya. Kim Yong-min marah dan akan menghabisi Han Sang-il, tapi para penjaga menghentikannya. Wah, apakah ini adalah wajah penyesalan Han Sang-il? Sementara itu, di perusahaan grup Hwa-in, ketua Park Miran mengadakan rapat. Dan ketua Park Miran hanya bisa mengingat saat mendiang anaknya yaitu Kim Yong-kuk dan musuh besarnya yaitu Han Sang-il berada di sana, rapat bersamanya. Tapi Park Miran berusaha tetap tegar memimpin rapat perusahaan. Rapat itu akan mengadakan pemungutan suara untuk memilih siapa yang akan menjadi CEO perusahaan induk Hwa-in Bio dari daftar kandidat yang sudah direkomendasikan dewan. Selain itu, untuk melaksanakan wasiat mendiang ketua Kim Do-oh, dana yang dikumpulkan ketua Kim Do-oh untuk suksesi perusahaan. Dengan berat hati, ketua Park Miran mengatakan akan mengembalikan ke masyarakat melalui Yayasan Now. Akhirnya, uang sebesar 18 triliun won yang disumbangkan ke Yayasan Now dipakai untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Dan Oh Wan-soo akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan. 1 tahun kemudian, So Do-yun dan Oh Wan-soo bertemu kembali sebelum kembali ke Tanzania untuk kegiatan amal. Kali ini So Do-yun memilih untuk datang sebagai sesama relawan. Wah, apakah mereka akan bersama? Tamat guys. Terima kasih udah menonton alur cerita di channel Revsuto Entertainment. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya ya. Bye-bye.